Alur tirta mengalir deras, kolaborasi tanpa batas, ruang untuk ide bebas. Koci temukan solusi jelas, Widatko dan Ena ajarkan perjalanan tanpa halangan. Kita bersama menemukan jalan keluar yang tak terlupakan. Langkah demi langkah terang, bersama kita terus berperang, menemukan cara yang cemerlang. Pemeran 1 coach saya Pak Wid, kemudian coach adalah Bu Ena. Prolog. Rekan saya, Bu Ena ingin menyelenggarakan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Sedangkan di kelas Bu Ena, karakteristik kemampuan dan minat muridnya berbeda-beda. Bu Ena ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan belajar masing-masing murid, supaya semua murid bisa memahami konsep yang diajarkannya dengan lebih baik. Dan ini adalah alur ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wid. Bagaimana kabarnya, Bu Ena? Alhamdulillah baik, sehat Pak Wid. Pak Wid bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Ena. Alhamdulillah. Oke, Bu Ena. Pada kesempatan hari ini, adakah yang bisa saya bantu, Bu Ena? Iya, Pak Wid. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Wid. Oke. Oke, waktu istirahat kita 30 menit. Mungkin nanti cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, apa nih yang mau disampaikan, Bu Ena? Begini, Pak Wid. Ini terkait dengan proses pembelajaran saya di kelas, Pak. Saya ingin mengembangkan proses pembelajaran di kelas saya. Di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki itu, bagian mana yang menurut Bu Ena paling perlu untuk ditingkatkan atau dikembangkan itu? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda, Pak Wid. Oh, begitu ya, Bu Ena ya. Kemudian kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Ena dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi agar saya bisa memenuhi semua kebutuhan belajar murid saya yang berbeda-beda itu, Pak Wid. Oh, oke. Jadi yang Bu Ena harapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda. Kira-kira apa indikator dari Bu Ena yang Ibu anggap sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bu Ena yang berbeda tersebut ya? Indikatornya semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan mudah, Pak Wid. Mereka bisa menikmati proses belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan minat dan kecepatan belajar mereka masing-masing, Pak Wid. Oke. Jadi indikatornya adalah semua murid bisa memahami konsep yang Bu Ena ajarkan dengan mudah dan mereka bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar mereka masing-masing ya.
Sehubungan dengan tujuan tersebut, kira-kira kalau skala 1 sampai 10, jika 10 berarti Bu Ena sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid seperti yang Bu Ena sampaikan tadi. Dan 0 jika belum memenuhi. Bu Ena saat ini kira-kira ada di angka berapa nggih? Sepertinya masih ada di angka 6, Pak Wid. Oh, di angka 6 ya. Seperti apa itu angka 6 ya Bu Ena ya? Mungkin bisa dijelaskan nggih? Nggih, Pak Wid, di angka 6 karena saat ini saya masih proses belajar mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, yaitu mudah, sedang, sulit, dan juga kecepatan belajar murid. Jadi saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan minat murid sama sekali, Pak Wid. Oh, begitu ya Bu Ena. Oke, oke. Bu Ena ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan kira-kira Bu Ena? Saya inginnya ditingkatkan di angka 8 deh, Pak Wid. Oke, angka 8. Yang dimaksud seperti apa kira-kira Bu Ena yang angka 8? Saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar dan minat dari murid-murid saya, Pak Wid. Untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar dan minat murid-murid Bu Ena, apa saja yang Bu Ena lakukan? Dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan memberikan pilihan kepada murid untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan minat mereka, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan mereka dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Begitu Pak Wid. Oh, begitu ya Bu Ena. Oke. Dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar dan minatnya ya Bu ya. Apa masih ada lagi yang akan dilakukan oleh Bu Ena? Iya, ada sih Pak. Saya akan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Saya akan menyiapkan video pembelajaran, komik pendidikan, dan game. Kemudian untuk diferensiasi proses, saya ingin menggunakan kegiatan berjenjang, pengembangan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan siswa sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Sedangkan untuk diferensiasi produk, saya akan membedakan produk atau hasil pembelajaran yang perlu dilakukan murid untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi yang dipelajari. Misalnya, murid diminta untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan menggunakan gambar, lagu, ataupun membuat infografis, kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas. Begitu Pak Wid rencananya. Wow. Saya kira keren sekali rencana Bu Ena itu. Sangat bagus loh. Sangat bagus. Untuk melakukan program ini kira-kira Bu Ena memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa ya Bu Ena? Iya Pak Wid, untuk mempersiapkan ini saya akan sharing dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan kerja yang ada di sekolah saya yang sudah terbiasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, Pak Wid. Oke Bu Erna. Berarti Bu Ena akan mempersiapkan semuanya dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat
yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Ena akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Bu? Insya Allah secepatnya Pak Wid, mungkin minggu depan saya akan melaksanakannya. Oke. Bagus sekali Bu Ena. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Ena dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran Pak Wid, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, Begitu Pak Wid. Oke. Alhamdulillah Bu Ena sudah ada gambaran ya ternyata ya. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda? Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Ena setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya tidak sabar Bu Ena untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Ena. Untuk percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu Ena ya. Semoga rencana-rencana Bu Ena untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik Bu Ena. Iya Pak Wid, terima kasih banyak ya Pak Wid. Sudah bersedia meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan Pak Wid sudah berhasil mendorong saya untuk merefleksikan diri dan bisa membuat keputusan-keputusan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan saya ini. Terima kasih Pak Wid. Sama-sama Bu Ena. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, bisa langsung hubungi saya saja Bu ya. Tidak usah sungkan-sungkan. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Sebelumnya, sebelum ditutup, saya akan memberikan pantun untuk Bu Ena. Jalan-jalan ke pasar bunga. Cakep. Tak lupa beli mawar merah. Cakep. Pembelajaran diferensiasi untuk semua. Cakep. Murid belajar dengan senyum cerah. Wow, cakep sekali. Terima kasih Pak Wid, pantunnya sangat memotivasi saya sekali. Terima kasih Pak Wid. Sama-sama Bu Ena dan sampai ketemu di lain waktu berikutnya. Terima kasih Bu Ena atas waktunya hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas kita belajar berpihak pada murid dengan cara berbeda, semua dapat merangkul. Coach Widodo dan Ena penuh semangat ajarkan pembelajaran indah, berbeda tapi meriah. Diferensiasi kita menguatkan semua, satu tujuan tercapai, semua hati tersentuh. Setiap murid berbeda, namun semua istimewa. Kita dukung bersama, belajar dengan ceria. Diferensiasi kita menguatkan semua, satu tujuan tercapai, semua hati tersentuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Di sini coach saya sendiri, Bu Ena, kemudian coachnya adalah Pak Widodo.
Prolognya, rekan saya, Pak Wid, merasa khawatir tentang bagaimana mengelola penggunaan handphone dengan bijak di kelas. Siswanya sering terganggu atau kehilangan fokus dengan hal lain selain belajar. Karena di sekolahnya sudah tidak menggunakan LKS kertas lagi dan memberikan kebebasan siswa untuk membawa handphone. Pak Wid ingin berbincang untuk mendapatkan solusi terkait bagaimana pengelolaan penggunaan handphone dengan bijak di kelas atau sekolah dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Dan inilah percakapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wid? Apakah semuanya berjalan lancar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ena, alhamdulillah baik, sehat. Meskipun ada beberapa hal yang masih mengganjal lah tentang pengajaran. Bagaimana dengan Bu Ena kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Wid. Saya juga dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak Wid. Ngomong-ngomong, saya dengar sekolah Pak Wid sudah tidak menggunakan LKS kertas lagi ya, dan memberikan kebebasan siswa untuk membawa handphone. Apa kabar dengan kebijakan ini Pak Wid? Apakah ada sesuatu yang menarik atau menantang yang ingin diceritakan Pak Wid? Iya betul Bu Ena. Sekarang kami lebih banyak menggunakan media digital untuk belajar Bu Ena. Tapi jujur ya, saya khawatir tentang bagaimana mengelola penggunaan handphone dengan bijak di kelas. Mereka sering terganggu atau kehilangan fokus dengan hal lain selain belajar Bu Ena. Oh, jadi ini termasuk tantangan besar ya Pak Wid. Apa yang ingin dicapai terkait hal ini Pak Wid? Begini Bu Ena, saya ingin memastikan bahwa handphone digunakan secara bijak untuk mendukung pembelajaran, terutama saat saya menggunakan media pembelajaran seperti Wordwall, Quizzes, dan Google Classroom. Bagaimana caranya agar mereka tetap fokus dan tidak menyalahgunakan perangkat mereka untuk hal-hal yang lain ya? Oh, jadi tujuan kita hari ini adalah mencari solusi untuk memanfaatkan handphone secara bijak agar pembelajaran lebih efektif dan inovatif menggunakan platform digital seperti Wordwall dan Quizzes. Benar begitu Pak Wid? Oke, Bu Ena, betul Bu Ena, betul sekali. Saya ingin memastikan pembelajaran tetap efektif tanpa gangguan dari penggunaan handphone yang tidak tepat. Begitu Bu Ena. Oke. Sebelumnya, pengalaman Pak Wid dalam menggunakan media seperti Wordwall dan Quizzes ini seperti apa ya? Sejauh ini saya sudah mencoba menggunakan Wordwall dan Quizzes beberapa kali Bu Ena, terutama untuk latihan soal dan media pembelajaran. Tapi seringkali siswa lebih fokus pada game di handphone mereka daripada tugas yang saya berikan Bu Ena. Saya rasa itu adalah salah satu tantangan utama saya Bu Ena. Oh, seperti itu. Lalu apa yang biasanya Pak Wid lakukan saat menemukan siswa terganggu dengan aplikasi di luar tugas yang diberikan Pak Wid? Saya biasanya juga menegur mereka, tapi masalahnya sering terjadi berulang-ulang begitu. Mungkin mereka belum terbiasa menggunakan handphone sebagai alat belajar begitu, Bu Ena. Oh, begitu. Lalu
Apa tanggapan siswa terhadap World Wall dan kuisis selama ini, Pak Wid? Saya kira mereka tampak cukup antusias saat kuisis dimulai, Bu Ena. Tapi ada beberapa siswa mudah terganggu atau tidak fokus setelah beberapa menit. Oh, gitu. Apa yang menurut Pak Wid bisa membuat mereka lebih mungkin dengan memberikan aturan atau kesepakatan bersama di kelas mengenai penggunaan handphone atau membuat kuis dan tugas lebih menarik supaya mereka tidak bosan, Bu Ena. Atau dengan memanfaatkan potensi siswa yang antusias pada teknologi dengan memberikan mereka tanggung jawab lebih dalam proses belajar. Misalnya siswa bisa diberi peran sebagai pembuat kuis di Wordwall misalnya atau kuisis untuk teman-teman mereka. Sehingga bisa meningkatkan keterlibatan mereka dan membuat mereka lebih termotivasi menggunakan handphone secara bijak. Begitu ya Bu Ena ya. Wow, bagus sekali Pak Wid, idenya keren ini. Mereka pasti akan lebih tertarik jika bisa membuat sendiri dan menjadi bagian dari prosesnya. Nah, selain itu, apa yang bisa Pak Wid lakukan untuk memulai ide ini di kelas, Pak Wid? Saya bisa mulai dengan membuat tugas kelompok di mana setiap kelompok bertanggung jawab membuat satu kuis di Wordwall atau kuisis. Nanti hasil kuisnya akan digunakan oleh seluruh kelas, Bu Ena. Seperti itu. Wah, bagus Pak Wid. Bagaimana Pak Wid akan memonitor penggunaan handphone agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran? Sekali lagi saya akan membuat sebuah kesepakatan kelas, Bu Ena, yang jelas di awal. Seperti hanya boleh membuka aplikasi yang digunakan untuk belajar. Mungkin saya juga bisa memanfaatkan Google Classroom untuk mengumpulkan tugas secara online dan memantau aktivitas mereka, Bu Ena. Wow, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Wid. Nah, dengan kesepakatan aturan yang jelas dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran, siswa kemungkinan besar akan lebih fokus dan memanfaatkan teknologi dengan lebih bijak. Nah, kapan nih Pak Wid rencana untuk memulai ini? Saya akan mencoba minggu depan ketika materi yang lebih cocok untuk kuis interaktif akan saya ajarkan, Bu Ena. Baik, Pak Wid. Selain itu, apa langkah lain yang bisa Pak Wid ambil jika menghadapi siswa yang tetap tergoda untuk bermain game di handphone? Mungkin saya perlu memberi reward yang mendidik bagi siswa yang paling aktif berpartisipasi dalam kuis. Atau yang nilainya kuisnya terbaik. Itu bisa menjadi motivasi tambahan untuk mereka, Bu Ena. Oh, begitu. Lalu apa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan implementasi ini, Pak Wid?
Saya akan melihat dari partisipasi siswa dan apakah mereka lebih sedikit terganggu oleh hal-hal lain saat menggunakan handphone. Selain itu, saya juga akan meminta umpan balik dari siswa tentang bagaimana pengalaman mereka menggunakan word dan kuisis, Bu Ina. Oh, begitu. Nah, itu cara yang baik untuk melihat pembuatan kuis dan memberikan kesepakatan aturan yang jelas. Pak Wid bisa membangun lingkungan belajar yang lebih interaktif sekaligus Terima kasih, Bu Ena. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan ini, Bu Ena. Oke, saya senang sekali mendengar itu, Pak Wid. Apa Pak Wid merasa ada langkah lain yang perlu ditambahkan? Saya pikir langkah-langkah ini sudah cukup baik, Bu Ena, untuk dimulai. Saya akan evaluasi setelah percobaan pertama. Saya senang mendengar bahwa Pak Wid memiliki rencana yang jelas. Semoga penerapan penggunaan media pembelajaran seperti Word, Quizzes, dan Google Classroom dapat berjalan dengan lancar. Dengan kesepakatan aturan yang jelas dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, saya yakin hasilnya akan positif, Pak Wid. Terima kasih banyak, Bu Ena, atas bantuannya, atas coachingnya hari ini. Saya akan segera memulai, Bu Ena. Sama-sama, Pak Wid. Sebelum kita akhiri, saya punya pantun untuk menutup percakapan kita hari ini. Jalan-jalan ke pasar buah. Cakep. Membeli mangga dan rambutan. Cakep. Belajar inovatif pasti berkah. Cakep. Siswa cerdas dengan penuh tantangan. Semoga sukses dengan rencananya, nggih Pak Wid. Terima kasih, Bu Ena. Pantunnya pas sekali dan sangat memotivasi saya. Sekali lagi, terima kasih, Bu Ena, nggih. Sama-sama, Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, Bu Ena. Terima kasih. Di kelas kita belajar, handphone ada di tangan, tapi kita tak sembarang, bijak pakai tak tergoyang. Coach Ina dan Coach ajar, teknologi kita manfaatkan, Word dan Quizzes mainkan, Google Classroom jadi andalan. Hahaha, belajar bersama dengan cara yang seru. Handphone jadi berguna, di kelas tetap khusyuk. Tugas semua selesai, pakai teknologi pintar, kita semua jadi paham, ilmu makin lancar. Kelas tak lagi membosankan, ada kuis jadi semangat, tiap hari tamu